Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Bagaimana dengan puasanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Sri Latifah. Ibu di sini akan memberikan materi tentang menyambut bulan Ramadan dengan fikih puasa. Kenapa harus fikih puasa? Karena segala tata cara, segala ilmu tentang ibadah itu ada di dalam ilmu fikih. Ya. Di dalam ilmu fikih kita akan tahu bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar. Maka dari itu, sebelum kita membahas kepada bab puasa lebih meluas lagi, Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang bab fikih. Ya. Jadi supaya kalian tahu apakah puasa kalian sudah sesuai atau belum menurut ilmu fikih. Nah, di sini ada 4 ragam hukum puasa. Ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Di sini puasa wajib yaitu puasa bulan Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kifarah. Lalu ada puasa sunnah, puasa Daud, puasa 9, 10, 11 Muharram, 8, 9 Zulhijjah, 6 hari di bulan Syawal, tanggal 13, 14, 15 per bulan, Senin, Kamis, Sya'ban, dan bulan Haram. Lalu ada lagi puasa makruh. Puasa makruh di sini khusus Jumat, khusus Sabtu, khusus Ahad, 10 Muharram saja, dahar menurut Imam Syafi'i tidak makruh ya. Ada lagi puasa yang diharamkan, yaitu tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, puasa hari Syak dan Wisol. Nah, di sini syarat puasa. Syarat puasa itu ada 2 ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, di sini syarat wajib yaitu pertama itu kita harus muslim ya. Jadi orang muslim itu sangat diwajibkan untuk berpuasa karena di sini syarat wajib puasa itu muslim ya. Nah, bagaimana dengan orang non muslim? Orang non muslim tidak diwajibkan untuk puasa dan apabila mereka puasa pun mereka tidak akan mendapat pahala. Ya. Lalu kedua berakal ya. Bagaimana Bu dengan orang gila? Orang gila itu tidak diwajibkan untuk puasa karena dia tidak memiliki akalnya terganggu ya, hilang akal ya. Jadi tidak diwajibkan untuk puasa. Bagaimana Bu kalau misalnya orang yang pingsan ya, orang pingsan berarti hilang akal ya. Di sini pingsan ya, bukan tidur. Tidur itu tidak termasuk hilang akal, tetap akalnya berjalan kecuali pingsan. Nah, di situ juga tidak diwajibkan untuk puasa. Lalu atau batal ya puasanya. Lalu balik ya. Balik di sini yaitu laki-laki dikategorikan balik pertama karena dia sudah bermimpi jima, yang kedua dia sudah berumur lebih menginjak 15 tahun. Tapi apabila perempuan itu dia apabila sudah haid ya itu. Nah, itu diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana kalau anak-anakku? Anak-anak tidak diwajibkan untuk puasa, tapi dia hanya belajar untuk membiasakan diri berpuasa ya. Lalu selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa sama ya, muslim dan berakal. Nah, tapi ada tambahan dalam syarat sah puasa. Di sini ada suci dari haid dan nifas ya. Ini haid khusus bagi perempuan. Jadi perempuan itu sah puasanya apabila suci dari haid dan nifas. Apabila dia haid tetap memaksakan puasa karena tidak mau mengkodo atau dia nifas tetap memaksakan puasa karena malas untuk mengkodo, maka puasanya tetap tidak sah. Jadi percuma puasa pun kalau tidak sah tidak akan mendapat pahala. Lalu syarat sah puasa itu puasa yang di hari yang dibolehkan ya. Jadi tadi kan Ibu sudah memberitahu ya kapan saja puasa itu diwajibkan, sunnah, makruh, dan haram. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa pertama dan niat 2 imsak atau batasan ya. Nah, di sini niat ya, niat itu dalam waktu pelaksanaannya ya. Kalau untuk puasa wajib, waktu pelaksanaannya itu sejak malam.
Kenapa sejak malam? Karena waktu niat di dalam puasa wajib itu harus sejak malam. Ya, takutnya kalau kita dari malam tidak mengucapkan niat, ketika sahur kita lupa ya. Jadi akhirnya puasa kita tidak sah karena niatnya tertinggal. Lalu puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh siang ya, boleh melewati imsak, boleh melewati subuh. Ya, tapi jangan terlalu siang juga ya. Nah, itu. Lalu niat ketentuannya. Dalil terdapat di dalam dalilnya. Yang kedua, tempat niat. Tempat niat itu di hati atau kolbu itu menurut ijma para ulama ya. Nah, bagaimana melafazkan niat? Misalnya, kalau di hati kan kita menggunakan bahasa kita masing-masing ya. Biasanya kalau melafazkan niat itu kita menggunakan bahasa Arab ya. Misalnya nawaitu sama godin anadai padisari Ramadan disanati pada wilayah ta'ala. Nah, itu melafazkan niat. Nah, bagaimana menurut pendapat para ulama dalam melafazkan niat? Sunnah menurut Imam Syafi'i dan Hambali ya. Khilaf aula menurut Imam Maliki, makruh menurut Imam Hanafi. Nah, tergantung kita mau mengambil mazhab yang mana. Lalu rukun puasa yang kedua yaitu imsak. Imsak menahan diri, al-imsak dari setiap yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat ibadah. Imsak itu batasan ya. Jadi sebelum subuh itu kan suka ada berita imsak. Nah, itu batasan supaya kita tidak terlena oleh waktu. Jadi kalau ada batasan ketika dari imsak ke subuh itu ada jeda supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan makan, akhirnya waktu subuh datang kita belum selesai. Ya, jadi makanya diadakan imsak itu. Lalu tadi sudah rukun puasa, yang sekarang batal puasa yang telah disepakati ya. Batal puasa di sini pertama sengaja makan dan minum. Ya, ini mah bukan lupa tapi sengaja makan dan minum itu batal ya. Lalu sengaja muntah, misalnya kita memasukkan tangan atau jari kita ke mulut ya supaya apa? Karena misalnya kita enak supaya apa? Supaya plong, supaya muntah itu batal puasanya ya. Sengaja keluar air mani. Nah, sengaja keluar air mani ya. Tapi bagaimana Bu kalau misalnya kita tidur terus kita tidak sengaja bermimpi akhirnya basah keluar air mani? Itu tidak batal karena itu tidak disengaja. Ini tak sengaja entah itu caranya seperti apa ya. Lalu batal rukun atau syarat sah tadi apabila salah satu rukunnya itu tidak dilaksanakan maka batallah puasanya. Nah, apa gantinya apabila puasa kita batal, Bu? Gantinya yaitu tetap harus mengqadha ya, mengqadha puasa. Lalu yang kedua, jima bukan yang kedua, yang selanjutnya yaitu jima walau tanpa inzal ya. Jima di sini ya suami istri yang melakukan hubungan tubuh ya atau bersetubuh di siang hari ya. Di siang hari, maka di sini diwajibkan untuk kodok atau kodok dan kifarat ya. Sudah jelas kodok mah mengkodok puasa ya. Nah, bagaimana di sini kifaratnya? Kifaratnya ada 3 opsi. Yang pertama, membebaskan budak sama dengan kurang lebih 100 dinar. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi jangan ada jeda seperti layaknya bulan puasa Ramadan kecuali bagi perempuan yang haid. Jedanya itu saja. Lalu memberi makan 60 miskin, 1 mud itu per miskinnya ya. Tuh kita bisa memilih apalagi kita mendapat kafarat di sini, kita memilih salah satu opsi di sini. Keadaannya tidak memungkinkan. Lalu berbuka saat tidak kuat di sini ya. Kalau misalnya sudah tidak kuat boleh berbuka. Berbukanya karena tidak kuat, bukan dalam masih keadaan kuat. Dia berbuka itu tidak termasuk syarat. Lalu menghormati Ramadan. Nah, ketika dia membatalkan puasa atau ketika dia tidak puasa, dia sangat menghormati bulan Ramadan. Jadi dia tidak makan sembarangan tempat ya. Nah, di sini konsekuensinya apa? Tetap wajib mengqadha. Selanjutnya haid dan nifas ini bagi perempuan.
Ya, bagi tetap kan tadi haid dan nifas tidak dibolehkan untuk puasa, maka digantikan dengan qada. Lalu sholat tarawih, pengertian masyuriyah atau bukan tahajud, qiyamul lail biasa Rasulullah dilakukan Nabi, ditinggalkan dihidupkan kembali oleh Umar radhiyallahu anhu secara berjamaah. Hukum sholat tarawih sunnah berjamaah, boleh sendirian di rumah, tapi lebih bagus sunnah berjamaah karena pahalanya lebih gede. Jumlah rakaatnya, menurut beberapa pendapat, ya, beberapa mazhab, menurut Ibnu Taimiyah dan Suyuti itu tanpa batasan. Lalu menurut jumhur ulama 20 rakaat. Menurut sebagian Maliki yaitu 36 rakaat. Menurut sebagian ulama yaitu 8. Zakat fitri pengertian dan zakat fitri di sini sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari bulan Ramadan, ya. Jadi hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja kalau untuk zakat fitri. Hukum dan dalil wajib atas setiap muslim, yang di sini nih diwajibkan saat balik untuk orang muslim, mau itu dia balik atau dewasa, atau anak kecil, berakal atau tidak berakal, laki-laki atau perempuan, selama memiliki makanan dia diwajibkan untuk zakat fitri. Bagaimana orangnya memang tidak mampu, jangankan untuk zakat fitri, untuk makan aja dia tidak mampu. Nah, itu boleh digantikan, kalau kasusnya seperti itu bukan malah dia mengeluarkan zakat fitri, malah dia harus menerima zakat karena memang tidak mampu atau miskin, ya. Lalu jenis zakat pertama kriteria dan ukuran. Kriterianya boleh makanan pokok atau boleh bahan mentah. Biasanya di kampung itu menggunakan beras, ya. Ukurannya itu kurang lebih 3 liter. Jadi kita lebih lebih tahu, ya, bahwa waktu wajib pembayaran zakat fitrah itu atau zakat fitri itu pada saat terbenam akhir Ramadan atau bisa disebut dengan pada waktu malam takbiran. Lalu sebelum sholat id itu batasan, jangan lewat dari sholat id, ya. Terlambatnya membayar, tetap wajib membayar tapi bentuknya sodako. Mustahik itu orang yang menerima zakatnya. Jadi ketika zakat fitri ini udah dikumpulkan, maka harus ada mustahiknya untuk menerima pembagian dari zakat fitri ini. Ya, menurut jumhur ulama 8 asnaf, menurut Maliki fakir miskin saja. Ya. Nah, di sini ikhtiar ulama terkait puasa Ramadan. Haruskah ikut Ramadan di negara lain? Menurut Hanafi, menurut Maliki itu hukumnya wajib ikut, tapi menurut Syafi'i itu tidak harus ikut, dan Hambali tetap sama wajib ikut. Hukum puasa di hari Syak, ya. Menurut Imam Hanafi tidak makruh bila niat puasa sunnah. Nah, menurut Imam Maliki haram kecuali yakin itu bulan Sya'ban. Menurut Imam Syafi'i haram dan tidak sah. Menurut Hambali haruskah niat puasa Ramadan di tiap malam? Menurut Imam Syafi'i harus niat tiap malam. Menurut Imam Maliki boleh dengan satu niat untuk satu bulan. Ada, ya. Biasanya Ustaz suka memberitahu bahwa kita itu harus puasa niat untuk satu bulan supaya ketika kita lupa itu puasa kita tetap sah. Menurut Imam Syafi'i itu harus niat tiap malam. Menurut Imam Hambali harus niat tiap malam. Hukum bersetubuh karena lupa. Jadi menurut Hanafi puasanya tidak batal tapi wajib adus. Menurut Maliki bulan batal dan wajib qada. Menurut Syafi'i puasanya tidak batal. Menurut Hambali batal qada dan kifarat. Apakah berbekam membatalkan puasa? Menurut Hanafi tidak batal, ya. Menurut Maliki dan Syafi'i juga sama tidak batal. Tapi menurut Hambali itu apakah suntik membatalkan puasa? Menurut keempat mazhab ini suntik tetap membatalkan puasa. Apakah sikat gigi makruh? Menurut Hambali dan Maliki itu tidak. Menurut Syafi'i dan Hambali itu makruh, ya. Batalkah puasa hanya dengan niat? Menurut Imam Maliki, Hanafi, dan Syafi'i itu tidak batal. Tapi menurut Imam Hambali itu, ya. Belum qada puasa, sudah masuk bulan Ramadan lagi. Nah, di sini bagaimana pendapat para ulama? Menurut Imam Hanafi, qada dan tidak fidyah.
Menurut Maliki, qadha dan fidyah. Menurut Syafi'i, qadha dan fidyah. Menurut Hambali, qadha dan fidyah. Wanita hamil dan menyusui, qadha atau fidyah. Menurut Hanafi, qadha saja, tapi menurut Maliki fidyah saja. Menurut Syafi'i, qadha dan fidyah khawatir karena khawatir baiknya. Menurut Hambali, qadha fidyah khawatir baik. Sama. Meninggal dunia tapi masih punya utang. Menurut Hanafi, fidyah saja. Menurut Maliki, tidak qadha, tidak fidyah kecuali wasiat. Menurut Syafi'i, itu boleh fidyah, boleh juga puasa dipuasakan oleh walinya. Lalu menurut Hambali itu fidyah. Bayar zakat fitrah dengan uang bolehkah? Menurut Hanafi boleh, menurut Maliki tidak boleh, menurut Syafi'i tidak boleh, dan Hambali tidak boleh.